Ada sebuah objek yang sangat aneh terbang melewati matahari kita. Kita tidak benar-benar tahu apa benda ini atau apa yang sedang dilakukannya. Kita bahkan tidak bisa melihatnya lagi sekarang. Namun, kita telah mengamati objek ini dengan sangat cermat selama berbulan-bulan. Kita memberinya nama Three Eye Atlas dan memberinya gelar komet antar bintang. Ada banyak hal yang sudah kita ketahui tentang pengunjung baru tata surya kita ini. Dalam waktu hanya 4 bulan, hampir 100 makalah penelitian telah diterbitkan tentang Three Eye Atlas. Dan masih banyak informasi lain di luar catatan resmi yang terdengar cukup gila. Jadi hari ini kita akan menyingkirkan kebingungan dan mencari tahu semua yang benar-benar perlu kamu ketahui tentang Three Eye Atlas. Saat ini, Three Eye Atlas sedang melakukan pendekatan terdekatnya ke matahari. Kita menyebutnya fase ini perihelion. Puncaknya terjadi pada 29 Oktober, ketika objek ini akan melintas sekitar 210 juta kilometer dari matahari. Namun, dalam astronomi, kita biasanya menggunakan satuan yang disebut satuan astronomi. 1 AU adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Perihelion Three Eye Atlas terjadi pada jarak 1,4 AU, yang berarti benda ini tidak terlalu dekat, kira-kira di dalam orbit Mars. Tapi di titik inilah aktivitas Three Eye Atlas mencapai puncaknya. Suhu tertingginya menyebabkan banyak material dari permukaan objek terlepas keluar angkasa. Itu adalah hal yang normal bagi sebuah komet, dan prosesnya disebut sublimasi, yaitu ketika bahan padat berubah langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Karena tidak ada cairan di ruang hampa udara. Sublimasi inilah yang memberikan komet bentuk khasnya, dengan halo kabur atau koma dan ekor yang panjang. Koma adalah gas dan debu yang terlepas dari permukaan keras komet, dan ekor terbentuk oleh angin matahari, gelombang radiasi dari permukaan matahari yang meniup debu dan gas ringan menjauh. Sayangnya kita tidak bisa melihat proses ini secara langsung pada Three Eye Atlas, karena posisi kita berada di sisi yang salah dari matahari. Jadi penglihatan kita ke komet ini tuh sudah terhalang oleh cahaya matahari. Kita telah melacak Three Eye Atlas sejak Juli 2025. Ia pertama kali ditemukan oleh ATLAS atau Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, sekumpulan teleskop di Hawaii, Chili, dan juga Afrika Selatan yang bertugas mencari objek bergerak di langit malam. Pada 1 Juli, mereka melihat sebuah objek bergerak. Awalnya dianggap asteroid biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia bergerak terlalu cepat. Semua benda di tata surya mengorbit matahari karena gravitasi. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat kamu harus bergerak untuk tidak jatuh ke dalam gravitasinya. Jika kamu cukup cepat, kamu bisa melepaskan diri sepenuhnya dan meluncur ke ruang antar bintang. Sebagai contoh, kecepatan bumi mengelilingi matahari itu 30 km per detik. Kecepatan Merkurius itu 48 km per detik. Nah, Three Eye Atlas itu kecepatannya 58 km per detik. Padahal saat itu, ia masih sejauh orbit Jupiter, guys. Kecepatan sebesar ini berarti objek tersebut tidak terikat gravitasi matahari. Ia datang dari luar tata surya dan akan keluar lagi. Itulah mengapa disebut trajektori hiperbolik. Dari sinilah nama Three Eye Atlas berasal. Three yaitu objek antar bintang ketiga yang ditemukan, Eye yang artinya interstellar atau antar bintang, dan Atlas adalah teleskop penemunya. Sebelum komet ini ada 2 yang sudah ditemukan, yaitu Oumuamua atau pengunjung antar bintang pertama yang misterius, dan yang kedua ada Two Eye Borisov, komet antar bintang kedua yang lebih mirip komet biasa. Namun, Three Eye Atlas berbeda dalam 3 hal besar. Yang pertama, dia lebih besar,
lebarnya hingga 5,6 km. Yang kedua, dia lebih cepat, 2 kali lipat dari pendahulunya. Dan yang ketiga, arah datangnya itu unik. Ia masuk dari sisi hampir sejajar dengan bidang orbit planet-planet, bukan dari atas atau dari bawah. Kebetulan yang luar biasa. Ruang angkasa yang 3 dimensi, namun ia datang tepat sejajar dengan piringan tata surya, hanya 3 derajat miring dari bidang ekliptika, menunjukkan ia berasal dari inti galaksi Bima Sakti. Namun, jika kita lihat dari sisi samping, galaksi kita punya 2 lapisan, yaitu cakram tipis, tempat bintang-bintang muda dan planet, dan juga cakram tebal, wilayah tua dan jarang jauh dari gangguan supernova. Para astronom percaya Tri-Eye Atlas berasal dari cakram tebal galaksi yang membuatnya berusia 7,6 miliar tahun, hampir 2 kali umur bumi. Mereka telah menelusuri jejaknya hingga 10 juta tahun ke belakang dan menemukan bahwa objek ini sempat melewati 93 bintang lain. Namun, tak pernah sedekat ini, hanya 0,3 tahun cahaya pada titik terdekat. Sekarang, ia hanya 1,4 AU dari matahari. Meskipun secara resmi ditemukan pada bulan Juli, Tri-Eye Atlas sebenarnya telah muncul di data TESS atau Transiting Exoplanet Survey Satellite sejak Mei 2025. TESS merekam peningkatan kecerahan atau flux Tri-Eye Atlas itu 5 kali lipat dalam sebulan, lebih besar dari yang diperkirakan. Namun ada 2 hal yang aneh. Yang pertama, polarisasi cahaya negatif ekstrim, berbeda dari komet lain. Yang kedua, komanya sudah terbentuk sangat jauh dari matahari, lebih dari 5 AU, karena bahan penyusunnya bukan es air, melainkan es karbon dioksida, jadi lebih mirip dry ice. Karbon dioksida lebih mudah menyublim, jadi, koma terbentuk lebih awal. Menjelang September saat melintasi orbit Mars, rasio karbon dioksida dan uap air mulai berbalik. Kini lebih banyak air yang keluar. Selain itu, para astronom juga menemukan nikel tanpa besi di awan debunya. Sesuatu yang sangat tidak biasa, karena logam-logam ini biasanya terbentuk bersama. Belakangan saat mendekati matahari, besi akhirnya muncul dan rasio logam menjadi normal. Namun ada kejutan lain guys. Ekor Tri-Eye Atlas pada awalnya itu menghadap ke arah matahari. Biasanya ekor komet itu menjauh dari matahari karena dorongan angin matahari. Namun pada saat awal-awal ditemukan, angin matahari ini belum cukup kuat untuk mendorong debunya. Jadi, debu-debunya tuh hanya menumpuk di sisi hangat terlebih dahulu. Baru pada bulan September, ekornya berubah menjadi bentuk yang normal, yaitu menjauh dari matahari. Pada 3 Oktober, Tri-Eye Atlas melintas hanya 0,19 AU dari Mars, dan beberapa kamera di planet merah berhasil menangkapnya. Ini adalah foto dari rover Perseverance yang menampilkan garis cahaya samar, dan juga citra dari ExoMars Probe yang menunjukkan bentuk yang sedikit lebih jelas. Sayangnya, citra resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO belum dirilis karena penutupan dari pemerintahan Amerika Serikat. Saat ini, matahari masih menghalangi pandangan kita sampai Desember 2025, ketika Tri-Eye Atlas muncul lagi di sisi lain. Pada 19 Desember, ia akan berjarak sekitar 1 AU dari bumi, dan kemudian mulai menjauh dari tata surya. Satu pertemuan terakhir akan terjadi pada 16 Maret 2026, ketika ia akan melintas dekat dengan planet Jupiter dengan jarak 0,36 AU, memberikan kesempatan bagi wahana Juno untuk mengambil foto terakhirnya. Saat itu, Tri-Eye Atlas mungkin akan sudah mendingin dan menjadi lebih tenang.
Namun, mungkin juga dia sudah berubah bentuknya oleh panas matahari. Perubahan ini akan membantu kita memahami bahwa tidak semua sistem bintang itu sama, dan mungkin hal-hal aneh yang kita temukan adalah hasil perjalanan panjang di ruang antar bintang. Untuk saat ini, kita hanya bisa bertanya-tanya, namun jawaban dan mungkin pertanyaan baru akan segera datang.